Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua akan membuat sebuah video tentang cara buat laporan keuangan sesuai requestan kawan pajak semuanya ya. Dan admin ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya. Jangan lupa puasanya semangat dan berbuka dengan yang manis-manis. Sebelum kita lanjut ke bagaimana cara buat laporan keuangan ala Pajak Gasan Banua, bagi kawan pajak yang belum subscribe atau mengikuti channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke tutorial. Bagi kawan pajak yang akan membuat laporan keuangan, jadi laporan keuangan untuk laporan SPT tahunan pajak itu nanti ada dua ya. Yang pertama itu laporan laba rugi. Dan yang kedua adalah laporan neraca. Jadi untuk biar mempersingkat waktu atau durasinya, mungkin akan ada dua video. Yang pertama video terkait laporan laba rugi, dan yang kedua adalah video terkait laporan neraca. Sebab penjelasan itu kan sangat panjang, jadi daripada berjam-jam atau setengah jam lebih nonton videonya, lebih baik kita bagi part-partnya aja. Dan untuk yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, jadi laporan laba rugi itu sekilas, nah bentuknya seperti ini. Yang pertama, buat laporan keuangan itu harus ada kopnya ya. Nah, jadi kop yang ini, yang pertama kop itu berisi tentang biodata atau identitas bagi perusahaan atau CP atau PT yang kawan pajak laporkan. Misalkan judulnya adalah laporan laba rugi PT Pajak Gasan Banua. Nah, ini misalkan dari yang punya admin sendiri. Untuk periodenya, nah itu mencerminkan periode yang terkait. Biasanya kalau untuk periodenya keseringannya admin buat periodenya adalah akhir tahun, yaitu 31 Desember 2020. Soalnya yang akan kita laporkan pajaknya ini tahun kemarin, atau tahun yang sudah kita jalani sampai saat ini. Dan laporan laba rugi itu terdiri dari apa aja? Yang pertama, itu yang pada pasti laporan laba rugi kan seperti judulnya, ada laba ada rugi. Jadi apabila laba, maka perusahaan tersebut mengalami atau mendapatkan keuntungan, atau bisa juga perusahaan tersebut mengalami kerugian atau rugi. Nah, jadi untuk yang pertama itu laporan laba rugi terdiri dari peredaran usaha. Jadi terdiri yang pertama itu adalah dari peredaran usaha. Kemudian laporan keuangan atau laporan laba ruginya ini terdiri dari harga pokok penjualan HPP. Ini apabila perusahaannya terkait di bidang manufaktur atau biasanya di perusahaan dagang, tapi bukan dari persediaan awal, pembelian barang atau semacamnya, namun beda lagi. Namun yang jelas ini adalah format dasar-dasar dari pembuatan laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu apakah ada format khusus atau bebas saja? Nah, jawabannya itu adalah bebas. Yang penting laporan laba rugi itu atau laporan keuangan perusahaan kita tuh mencerminkan seluruh isi dari peredaran usaha kawan pajak atau perusahaan yang dikelola oleh kawan pajak tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah biaya. Nah, jadi semuanya itu ada biayanya. Jadi setiap pemasukan yang didapatkan selama 1 tahun, ada juga harga pokok penjualan, dan ingatkan lagi ada total biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan selama 1 tahun.
Kemudian yang terakhir itu adalah pajak. Nah, jadi ada juga ya, pajaknya itu bisa dimasukkan di laporan keuangan atau laporan laba rugi. Itu tergantung dari kawan pajak sih. Kalau misalkan mau dimasukkan, boleh. Kalau misalkan nggak dimasukkan, nggak masalah juga. Tapi intinya sampai yang laba ini pun sudah cukup ya buat membuat laporan keuangan. Intinya laporan keuangan itu dibuat bebas tergantung dari kreasi kawan pajak. Namun yang jelas admin ingatkan lagi, laporan keuangan itu adalah mencerminkan dari perusahaan yang kawan pajak kelola. Yang di bagian di bawah ini ingatkan juga adalah identitas penanggung jawab atau yang bikin laporan keuangan tersebut. Nah, misalkan admin masukkan nama admin di sini, soalnya admin yang bikin laporan keuangan ini. Ini adalah uraian. Nah, jadi laporan laba rugi terdiri dari peredaran usaha. Peredaran usaha itu adalah pendapatan atau penghasilan selama 1 tahun. Nah, di sini untuk PT Pajagasan Banua dicontohkan itu memiliki penghasilan itu ada dua ya. Ini kalau gabungan. Jadi yang pertama itu usaha supplier non pinal, pengadaan barang, melakukan pengadaan jasa, intinya yang bukan bersifat pajak pinal atau PPh pinal. Nah, itu intinya ya. Atau beberapa PPh pinal lainnya. Kalau gabungan itu adalah gabungan dari pengadaan barang dan jasa ditambah dengan konstruksi. Misalkan dari contoh yang admin masukkan di sini atau yang admin buat di channel ini. Jadi apabila kawan pajak memiliki 2 pekerjaan dalam 1 tahun terkait, itu bisa membuat laporan laba ruginya formatnya seperti admin ini, atau boleh juga apabila misalkan satu saja, misalkan admin ya kawan pajak bikin laporannya misalkan final aja, boleh dihapus. Atau misalkan kalau misalkan dari yang non final bisa juga dihapus yang bagian finalnya. Intinya itu adalah menyesuaikan dari laporan keuangan kawan pajak sendiri beserta dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh kawan pajak selama 1 tahun terkait. Kemudian untuk mencari ini yang nyatanya yang paling sering digunakan. Kemudian laba bruto itu adalah laba totalnya atau brutonya dari dari peredaran usaha selama 1 tahun dikurang harga pokok penjualan tadi ya. Kan biaya itu banyak macamnya ya. Kalau misalkan kawan pajak mau patokannya seperti contoh admin ini boleh, atau bisa juga menambahkan sesuai dengan keadaan yang semestinya di perusahaan atau kantor tempat admin bekerja. Maksudnya tempat kawan pajak bekerja. Misal, biaya administrasi kantor itu terdiri dari biaya gaji karyawan, biaya sewa peralatan, biaya sewa gedung, biaya ATK, listrik air telepon, biaya pemeliharaan kantor, dan biaya perjalanan. Ini terkait biaya administrasi kantor. Dan untuk biaya penjualan itu sendiri, itu bisa diambil dari biaya angkut barang, biaya asuransi kecelakaan, biaya kebakaran, biaya perusahaan, dan biaya tak terduga. Jadi penting ya kalau misalkan kawan pajak bikin administrasi terkait biaya yang dalam artian nominalnya kecil dan tidak bisa disatukan sama sekali, itu boleh kawan pajak memasukkannya biaya tak terduga atau biasanya disebut juga biaya lain-lain.
Laba neto komersil ini tinggal ditarik aja ke bawah dari hasil laba neto usaha. Terus di bagian ini adalah PPh finalnya, itu biasanya ada di totalnya ada di lampiran 4 dan biasanya ada juga totalnya di lampiran induk lanjutan kalau di bagian EPOM. Terus ini adalah gabungan dari keduanya ini tadi, dan ini adalah laba setelah pajak. Jadi ini adalah laba yang diperoleh perusahaan jika tanda di akhir ini adalah minus, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Tapi kalau misalkan perusahaan tersebut tandanya plus atau positif, maka perusahaan tersebut mengalami keuntungan. Terus ada nih mungkin yang nanya ke admin, ini kan bikin laporan keuangannya aja kan mudah nih. Tapi bisa gak minta laporan keuangannya mentahannya? Boleh, nanti akan admin sediakan laporan keuangan yang kosongan atau mentahannya di website admin ya. Jangan lupa kunjungi situsnya di www.pajakgasanbanua.com. Jangan lupa buat baca-baca website Pajak Gasan Banua juga ya. Dan bagi kawan pajak yang belum mengikuti atau follow baik Instagram, Facebook, Twitter Pajak Gasan Banua, silahkan diikuti atau di follow ya. Dan untuk ini laporan keuangannya, kan ini laporan keuangan aja. Dan sebagai bentuk atau bonus tambahan, nah ini akan admin tambahkan juga terkait bagaimana cara pemasukan laporan laba ruginya setelah bikin laporan keuangan yang telah dijelaskan atau sedikit admin bagi informasinya tadi. Nah, jadi untuk yang pertama, ini kan ada kita memasukkan, nah ini adalah bagian dari laporan keuangan. Nah, ini adalah format atau bentukannya dari laporan keuangan, baik EPOM yang versi baru ataupun versi lama. Nah, jadi yang pertama, untuk laporan laba rugi itu berada di EPOM, baik yang versi lama ataupun versi baru, itu posisinya ada di bagian 8A. Itu tergantung, ada beberapa usahanya kalau misalkan di lain daripada itu bisa ngambil 8A6. Yang pertama itu adalah penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ya. Penjualan bersih itu dapatnya dari mana? Apabila kawan pajak bikin yang seperti ini kan adalah laporan gabungan, maka yang kita ambil adalah yang total gabungannya aja. Jadi tinggal kita pindahkan ke bagian, nah, bagian yang paling atas. Terus untuk bagian yang kedua, di bagian EPOM tersebut, kita akan memasukkan persediaan awal, pembelian, dan persediaan akhir. Nah, ini yang tadi HPP itu dapatnya dari persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Maka ini adalah total pembelian atau persediaan awal. Yang pertama ini adalah persediaan awal selama 1 tahun terlebih dahulu. Kemudian ini adalah pembelian barang. Biasanya pembelian barang kita tambahkan aja. Kalau misalkan ada tenaga kerja langsung bisa ditambahkan langsung di sini. Dan ini adalah persediaan akhir. Nah, maka hasilnya kan udah sesuai dengan yang kita bikin Excel-nya. Di sini ada beban penjualan dan beban umum. Nah, itu beban penjualan sama beban umum itu adalah total dari keseluruhan biayanya ya. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam ini total biayanya. Di EPOM ini otomatis menambahkan dan mengurangkannya. Dan yang terakhir itu kita akan mengisi beban manfaat pajak penghasilan. Di sini adalah pajak yang diisi. Dan terakhir yang penting hasil akhirnya sama dengan laporan laba rugi yang kita buat.
Nah, bagaimana kawan pajak? Apakah susah bikin laporan keuangan serta bikin memasukkan datanya ke EPOM? Apabila kawan pajak ada pertanyaan, boleh ditanyakan di medsos Pajak Gasan Banua atau boleh juga mendm admin langsung ya. Silahkan follow Instagram admin di @hadi_muhammad_rijali. Jangan lupa follow ya. Dan bagi kawan pajak yang belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, admin ingatkan lagi buat mensubscribe channel Pajak Gasan Banua biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Serta jangan lupa juga buat yang lagi puasa, tetap semangat, jaga kesehatan dan yang lainnya juga. Dan doakan juga admin untuk sehat selalu. Dan sampai ketemu lagi di part selanjutnya, yaitu kita membahas neraca. Soalnya ini pun udah terlalu panjang durasinya, daripada yang nggak senang suara admin atau yang lainnya. Kecuali kawan pajak senang suara admin, mungkin akan kita bikin part-part selanjutnya, atau kita bikin video durasi panjang, atau mungkin boleh juga tuh kita bikin live streaming, misalkan ya tentang pembahasan pajak atau apa, tergantung requestan dari kawan pajak. Oke, sampai di sini dulu video atau tutorial yang bisa admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba bikin laporan keuangannya. Jangan lupa tadi buat ikuti media sosial channel Pajak Gasan Banua, baik Facebook, Twitter, Instagram, dan jangan lupa ikuti juga media sosial Instagram admin ya. Instagramnya atau media sosialnya ada di layar ya, jadi langsung ikuti aja dan jangan lupa follow ya. Dan selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part selanjutnya.